menyatukan mereka. Kata para ulama, di sini ada sebuah isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Kemenangan dan pertolongan Allah itu datang kepada kita ketika kita sesama kaum mukminin sudah saling cinta satu sama lain, saling satu padu, gotong royong, saling tolong menolong satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Jadi kalau kita sudah mulai tidak peduli dengan satu sama lain, ya pertolongan Allah nggak ada, pertolongan Allah nggak ada. Ya. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba ini nolong temannya. Jadi kalau antum, kita semua, kalau mau ditolong sama Allah, tolong saudara kita. Kalau kita lihat saudara kita lagi butuh sesuatu, tolong dia semampu kita. Dia misalkan, akhi, antum ada uang 1 juta nggak? Anda butuh untuk, ada kebutuhan mendesak lah. Maka kalau kita cuma mampu misalkan cuma 200.000, sampaikan ke dia. Anda cuma bisa bantu antum 200.000. Gimana? Kalau dia nggak mau ya udah gitu. Tapi kalau dia mau, alhamdulillah, kasih dia, bantu dia. Dan yakinlah Allah Azza wa Jalla pasti tolong kita, pasti. Dan pasti Allah ganti itu. 200.000 mah gampang buat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah kalau kita bersahabat dan berteman dengan teman kita karena Allah Azza wa Jalla, maka kita termasuk dari satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla ketika di padang mahsyar. Antum tahu, kita ketika di akhirat kelak itu banyak, kalau kita sebut fast track, artinya jalur-jalur cepat. Bagaimana kita bisa melewati huru-hara yang mengerikan dari hari kiamat ini dengan tenang dan selamat? Itu ada cara-caranya. Contoh, misalkan di padang mahsyar, ketika matahari dekatkan ke kepala kita dengan jarak 1 mil. 1 mil, para ulama ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mil itu adalah alat untuk bercelak, dan ada yang mengatakan jarak 1 mil. Jarak 1 mil. Kalau kita mendapatkan satu fadilah dari 7 golongan ini, maka ketika kita di padang mahsyar, kita ditutupi dengan bayangan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti pada hari kiamat, pada padang mahsyar akan diberikan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan naungan arsy-Nya Allah. Itu ingat ya, itu kondisi kita lagi panas banget, ini dikasih bayangan. Kita kan kalau sekarang siang-siang gini, kemudian neduh di bawah sebuah pohon kan langsung adem ya. Itu bayangin, matahari dekatkan dengan jarak 1 mil. Dan waktu itu manusia kepanasan semua, kita adem. Ini disebut dengan privilege. Privilege itu, apa namanya, privilege bahasa Indonesia apa ya? Keistimewaan. Keistimewaan. Di antara 7 golongan yang disebutkan sama Nabi SAW, Anda sebutin satu-satu deh biar faidah. Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Dan imam yang adil ini mencakup semua. Baik kita seorang dari pemerintahan, atau kita seorang pemimpin perusahaan, atau kita seorang ketua DKM misalkan, dan lain sebagainya. Itu masuk. Kalau dia bisa berlaku adil di situ, di atas jabatannya dia masuk ke sini. Yang kedua adalah rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yang masih muda, jangan sia-siain masa muda ini buat ngelantur sana sini gitu. Manfaatin untuk rajin ibadah. Karena masa muda itu adalah masa yang tidak akan pernah terulang. Cuman 1 kali kesempatannya. Kalau kita udah sia-siain, sayang nih ada kesempatan untuk dapat ini, dapat naungan Allah. Dan tahu nggak kenapa kata para ulama menyebutkan, kenapa kok pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah sampai dapat spesial ini, keistimewaan ini? Karena jarangnya pemuda yang seperti ini. Jarang. Pemuda yang taat sama Allah siapa? Sekarang aja kita lihat yang muda siapa ini? Rata-rata udah tua semua ya. Yang muda jarang. Makanya kalau ada anak muda taat sama Allah, begini. Ada sebuah hadis yang dipersesikan sanadnya sama para ulama hadis, nggak tahu sahih atau enggak. Itu Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha la ya'jibu min syabin laisa lahu sabwah. Allah Azza wa Jalla itu kagum sama seorang pemuda yang nggak punya sabwah. Sabwah itu adalah sifat nakal. Sampai Allah itu takjub. Sampai Allah itu takjub. Saking takjubnya Allah dikasih sama Allah ini keistimewaan ini, dapat naungan. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi kalau selesai dari sholat zuhur gini,
Kepikiran di pikiran dia kapan salat asar datang. Kalau dia dengar suara panggilan azan, hatinya seneng banget. Ini adalah orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid. Kemudian yang keempat adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, pun mereka berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, lihat. Ini cuman karena sebuah cinta sampai dapat naungannya Allah Azza wa Jalla. Dan kata para ulama, dari 7 poin, yang kelima itu adalah rajulun yunfiqu biyaminihi la ta'rifu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri sampai enggak tahu apa yang disedekahin tangan kanan. Yang keenam adalah seorang pemuda yang diajak berzina sama seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut sama Allah. Dan yang ketujuh adalah seorang yang menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla, berduaan dengan Allah. Kemudian dia ingat dengan dosa-dosa dia ingat dengan rahmatnya Allah, dia ingat dengan azabnya Allah. Akhirnya mengalirlah air mata dia. Tapi kita kembali ke poin yang keempat. Dua orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi mereka bertemu nih, bersahabat mereka si A sama B karena Allah. Ana lihat dia karena rajin sholat, anaknya baik orangnya, Masya Allah. Rajin duduk di kajian juga, sering nyatet, sering ngingetin kita. Akhirnya Ana mau temenan sama dia. Dan kata para ulama, akhirnya mereka berkumpul karena Allah ya. Kemudian iftaraqa alaih, mereka berpisah karena Allah. Kata para ulama hadis, maksud iftaraqa, berpisah adalah salah satu dari keduanya mati. Jadi bukan berpisah di atas muka bumi, tapi mereka berpisah karena nyawa, yang satu mati. Ternyata satu sama lain tetap mendoakan satu sama lain. Itu adalah keutamaan yang keberapa itu? Kedua ya. Keutamaan yang kedua. Itu masuk ke dalam 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah teman yang baik itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh yang besar kepada kita. Kita sering dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih dari Imam Muslim. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian lihat temannya siapa. Antum, ini ada sebuah faidah bahasa Arab ya. Nabi SAW di sini menggunakan khullah. Khullah itu ada derajat lebih tinggi daripada suhbah, pertemanan doang. Ini kalau kita bahasa Indonesia CS lah, teman sejati lah. Ini menunjukkan, kata para ulama, maksudnya adalah ini teman yang benar-benar kita jadikan hariannya kita ketemu sama dia. Hariannya kita ketemu sama dia, nongkrong bareng, ngobrol bareng, sholat bareng, kegiatan bareng. Itu sebenarnya khullah. Itu khullah, khalil. Ya, jadi kita tergantung sama sahabat kita itu. Kalau dia baik agamanya, kita bakal ikut. Ya nggak sih? Coba aja. Kita yang sudah hijrah. Sekarang kita punya circle lingkungan yang lebih baik daripada dulu kan ya? Kita lihat si bapak ini, ya Allah, udah tua tetap semangat ke masjid shaf pertama. Akhirnya ingatnya apa? Akhirat kan ya? Ingatnya ibadah. Punya teman yang masih muda, Masya Allah dia ngafalin Quran, tekun di pesantren. Akhirnya kita tertarik juga untuk melakukan hal itu kan? Tapi sebaliknya, kalau teman kita buruk, misalkan teman kita dulu kita hijrah, teman kita dulu adalah seorang misalkan tukang kerjanya judi sama mabok. Kalau ngeliat dia ingetnya apa? Judi sama mabok kan? Akhirnya kita yang baru hijrah, karena nggak kuat ngeliat kayak gitu, karena iman kita masih lemah. Diajak-ajak sama dia, dirayu-rayu, akhirnya ke bawah. Itulah yang terjadi sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang udah hijrah kembali lagi ke masa lalunya. Karena dia tidak meninggalkan teman-teman dia yang buruk. Teman tuh berpengaruh banget, hati-hati. Nah kita juga sebagai orang tua harus perhatikan teman-temannya. Kalau kita tahu ada teman-teman yang buruk, dikasih tahu. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih juga. Ini Imam Bukhari ini. Hadis ini dari Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan mathalul jalisis salih wassu. Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang sahabat yang saleh dengan yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir. Itu seperti tukang minyak wangi sama penempa besi. Fahamilul miski imma an tajida minhu rihan au yu'tika syai'an au tajid minhu rihan thayyibah. Adapun
teman kamu yang penjual parfum, paling minimal, paling baik dia memberikan kamu parfum. Tapi paling minimal kamu mencium dari dia bau yang wangi. Ya kan, efek. Paling minimal bau yang wangi. Tapi kalau nafikhul kir, kata Nabi SAW, imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajid minhu rihan khabithah. Tapi kalau penempa besi, itu kamu paling parah, kamu kesamber sama apinya dia. Baju kamu kebakar, atau paling minimal kamu cium bau nggak enak dari dia. Ya, itu perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk. Dan bukan berarti penempa besi buruk pekerjaannya, bukan ya. Ini perumpamaan saja. Artinya sahabat itu sangat mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi kita. Gerak-geriknya dia pasti kita contoh. Kebiasaan dia pun kita akan ikuti. Nongkrongnya di mana kita pun ikut. Itu sahabat. Ada seorang penyair yang mengatakan, akhuka alladhi yahmika fil ghaibi jahida. Saudara kamu yang sebenarnya adalah yang membela kamu dalam keadaan kamu gak hadir di sisinya. Artinya kalau kita lagi gak ngumpul, ada yang nyerang kita dengan hal-hal yang buruk, dia ngebela. Ini sahabat sejati. Wa yasturu minna ta'khudh minna su'a wal qabih. Dan dia yang selalu menutup dari kita itu keburukan-keburukan. Itu sahabat sejati, kata penyair. Oke, itu keutamaan yang ke berapa itu? 3. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang paling menakjubkan ikhwas sekalian. Kalau kita berteman sama teman kita karena Allah, kita dapat jaminan masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jaminan surga. Siapa yang gak mau dapat jaminan surga ya? Orang kita dijamin jadi orang kaya senang kan? Apalagi dijamin masuk surga. Bahagia. Ada sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, anna rajulan zara akhan lahu fillah. Ada seseorang, kata Nabi SAW, yang dia keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk mengunjungi saudaranya dia karena Allah. Ada temannya dia, bukan saudara kandung, bukan, temannya dia. Kemudian fa'arsadallahu lahu malakan. Allah utus buat dia satu malaikat menjelma jadi manusia. Di pertengahan jalan, malaikat ini mengatakan kepada orang ini, aina turid ya fulan, aina turid, wahai fulan, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kata si orang ini, uridu an azura akhi fulanan. Aku mau berkunjung bertemu sama saudaraku si fulan, teman aku nih dia. Kemudian kata malaikat ini bertanya, lihajatin laka indahu. Apakah karena kamu punya hajat di sisi dia? Kata orang ini, lah, bukan. Lanjut malaikat ini bertanya, liqarabatin bainaka wa bainahu. Karena kamu keluarganya dia, kamu punya hubungan karib kerabat. Kata dia, lah, enggak punya juga. Oke, kata malaikat ini yang ketiga, fa bi ni'matin lahu 'indak, atau karena dia punya jasa sama kamu. Kata dia, lah, enggak juga loh. Terus karena apa? Akhirnya malaikatnya bertanya, fa bima, karena apa kamu mengunjungin dia? Maka kata orang ini mengatakan, uhibbuhu fillah. Aku cinta sama dia karena Allah Azza wa Jalla. Sebatas cinta dia mau ngunjungin saudaranya. Sebatas cinta dia sama saudaranya, dia mau ngunjungin saudaranya. Nggak ada benefit, nggak ada manfaat yang dia dapatkan dari temannya ini, nggak ada. Dia cuma cinta sama dia karena Allah Azza wa Jalla. Kata malaikat ini, fa innallaha arsalani ilaika ukhbiruka bi annahu yujibuka bi annahu yudkhiluka al-jannah. Aku diutus sama Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kabar kepada kamu bahwasannya karena kamu cinta bihubbika lahu, karena kamu cinta sama dia karena Allah, maka waqad aujaballahu lakal jannah, maka Allah wajibkan buat kamu surga. Subhanallah. Cuman sebatas pertemanan. Itu kan berarti amalan yang ringan kan ya? Amalan ringan banget itu. Makanya aneh sih kalau di akhirat kelak itu ada orang yang gak bisa masuk surga. Atau ada orang yang ternyata amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Maka kemungkinan terbesar kalau ada orang kayak gitu, satu, emang kerjaan dia selama dia hidup itu nyia-nyiain waktu dan sama sekali nggak ada amal solehnya. Atau yang kedua, dia ternyata orang munafik yang benar-benar munafik i'tiqadi, benar-benar benci sama Islam. Atau yang ketiga, dia melakukan sebuah dosa yang besar seperti syirik besar sehingga amal ibadahnya hilang semua. Atau yang keempat, emang hidupnya dia habis buat ngelakuin kemaksiatan. Akhirnya susah buat dia masuk surga. Dia harus mampir ke neraka dulu. Karena subhanallah kalau kita bahas lebih panjang ya, sebab-sebab dosa kita diampuni itu banyak. Contohnya hari ini aja ya, kita puasa. Apa jaminan dari Allah? Diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu kan ya.
Itu kan berarti subhanallah. Bayangin, cuman puasa 1 hari, dosa kita 1 tahun yang lalu diampuni. Kemudian juga apa? Kita wudhu dari rumah, ya kan? Kemudian tujuan mau sholat ke masjid. Jaminan dari Nabi SAW adalah diampuni dosa-dosanya. Seringan itu amalan untuk diampuni dosa-dosa kita. Tapi makanya rugi kalau ada orang di akhirat ternyata nggak dapetin amalan apa-apa. Na'udzubillah. Atau mungkin yang terakhir, dia nggak ikhlas dalam melakukan itu semua. Dia nggak ikhlas. Jadi amal ibadahnya ditolak semua sama Allah Azza wa Jalla. Atau yang keenam, dia melakukan bid'ah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah yang paling luar biasa juga adalah doa mereka satu sama lain mustajab. Doa mereka satu sama lain mustajab. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajab. Doa seorang muslim buat saudaranya bi dhahril ghaib, tidak di hadapan sahabatnya ini, saudaranya ini, mustajab, pasti diijabah sama Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan inda ra'sihi malakun muwakkalun, di kepalanya dia ada satu malaikat yang ditugaskan kullama da'a li akhihi, setiap dia berdoa kepada Allah untuk saudaranya, yukhbiru qala al-malaku al-muwakkal, maka malaikat yang dibebani untuk ada di atas kepalanya itu mengatakan amin walaka bimithlin, amin, semoga Allah ijabah doa kamu dan buat kamu yang serupa, Ada kisah unik, Anda lupa ini syekh siapa ya? Ada seorang syekh di Saudi, Anda lupa syekh siapa. Ini asatidzah kita pernah cerita. Ada seorang syekh yang diminta sama jamaahnya yang hadir itu, syekh, doakan saya supaya saya bisa ta'addud, saya bisa poligami. Kata syekh, saya nggak mau doain. Loh, kenapa syekh? Bukankah Nabi SAW mengatakan doaul muslim, da'watul muslim li akhihi fi dhahril ghaib mustajab? Kata syekh, iya, karena saya emang nggak mau ta'addud, udah itu aja. Hari nggak didoain sama syekhnya. Tapi maksudnya adalah doa kita buat saudara kita dalam keadaan kita nggak berhadapan sama dia itu pasti diijabah. Kita doakan teman-teman kita yang sudah meninggal itu diijabah sama Allah. Kita doakan teman kita yang masih hidup supaya hidup dia baik, diijabah sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan istaghfiranna minal ikhwani fa innahumu, perbanyaklah oleh kalian itu teman-teman, saudara-saudara yang baik, karena mereka khairu likanizihim kanzan minadz-dzahabi, karena mereka itu adalah harta benda yang lebih berharga daripada emas. Disuruh perbanyak. Kenapa? Karena paling minimal kita kalau udah temenan sama dia, satu, dia ngingetin kita. Yang kedua, dia doakan kita. Karena alhamdulillah kita yang sudah ngaji, kalau kita ketemu sama teman gimana? Kaif haluk kan? Gimana kabar? Alhamdulillah bi khair. Ente gimana kabar? Alhamdulillah bi khair. Terus dia ngasih hadiah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Subhanallah. Doa terus yang dilantunkan kan? Subhanallah. Itu kalau kita punya teman-teman yang baik. Dan ya, kita harus perbanyaklah punya teman-teman yang baik. Ada seorang ulama bernama Daud At-Tai. Dia pernah datang kepada dia seseorang, kemudian mengatakan, "Ausini, coba kasih aku sebuah wasiat." Kemudian kata Daud At-Tai, "Ishab ahlat taqwa fa innahum aisara ahlud dunya 'alaika ma'unatan wa aktsaruhum 'alaika ma'unatan." Kata Daud At-Tai, perbanyak kamu berteman sama orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling ringan hidupnya di atas muka bumi ini, dan mereka adalah orang-orang yang paling terdepan untuk menolong kamu. Subhanallah. Itu orang-orang yang bertakwa. Itu adalah orang yang bertakwa. Dan keutamaan yang terakhir adalah Allah Azza wa Jalla berbangga-bangga dengan orang yang saling cinta satu sama lain karena Allah. Allah membanggakan orang yang saling cinta satu sama lain karena Allah Azza wa Jalla. Kan persahabatan kita karena Allah harus didasari dengan cinta. Gak bisa cuma temenan karena Allah ngomong gitu, enggak. Harus diungkapkan. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan sama Imam Ahmad, kemudian juga Imam Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabarani, dan ini sahih, di mana Nabi SAW mengatakan al-mutahabbuna fillah fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Dua orang yang saling mencintai satu sama lain itu akan berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika nanti di hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali. Mana nih orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah Azza wa Jalla? Mana? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Hari ini aku berikan naungan untuk mereka, pada hari enggak ada naungan kecuali naungannya aku. Subhanallah. Lihat, karena cinta satu sama lain karena Allah Azza wa Jalla. Dan permasalahan ini bisa diterapkan ke banyak hal. Kita sama istri kita, cinta kita sama dia harus karena Allah. Kalau mau hubungan kita sama dia bertahan sampai hari kiamat, itu dasari karena Allah. Bukan karena fisiknya, bukan karena harta, bukan karena jabatan dia, tapi karena ketakwaannya dia sama Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kekal selama-lamanya itu sampai kiamat. Ya, dan ya jalankan sunnah yang tadi ya, ungkapkan cinta kita sama sahabat kita. Supaya kita menjalankan sunnah dan kecintaan kita satu sama lain saling tumbuh. Taib, mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita sampaikan, tapi tentu ya secukupnya saja lah ya, secukupnya. Kita sedikit-sedikit ngambil ilmu ya. Karena kata Imam Az-Zuhri, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ngambil ilmu langsung brek gitu, maka langsung pergi juga brek gitu. Kata Imam Az-Zuhri. Taib, mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan. Kita tanya jawab. Oke, taib. Oh, Masya Allah. Siapa Pak? Kita buka sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita punya kawan sangat-sangat baik orangnya, cuma saja agamanya bukan Islam? Pertanyaan saya, apa jika kemudian kita dapat pahala juga berteman dengan orang-orang seperti itu? Mohon dijelaskan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan bagus ya. Kalau kita punya teman baik banget sama kita, tapi qadarullah non muslim, ya non muslim. Maka satu, apakah kita dapat pahala dari berteman sama dia atau enggak? Tergantung kita bermuamalah sama dia bagaimana. Kalau kita baik sama dia sebatas dia sebagai manusia, kita juga manusia, dia tetangga kita tetangganya dia, itu insya Allah dapat pahala. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya, muliakan tetangga. Jadi walaupun dia non muslim, kalau kita baik sama dia, dia pun sudah baik juga sama kita, insya Allah dapat pahala di situ. Tapi ada tugas kedua yang kalau kita memang senang sama dia, doain dia dapat hidayah. Doain Pak, doain, insya Allah. Masya Allah. Yang ketiga Pak, dakwahi dia Pak. Dakwahi dia. Kamu nggak mau login gitu kan? Kamu nggak masuk Islam. Kamu kan udah lihat saya nih, Masya Allah tiap hari ke masjid, ibadah saya baik sama kamu. Itu bukan ria ya, tapi ini kita lagi mengharapkan dia masuk Islam. Ya, itu didakwahi. Kasih hadiah, kirim. Di situ kasihlah untayan 1 ayat 2 ayat dari Al-Quran gitu, udah kayak bahasa Indonesia. Oh barangkali dapat hidayah dia. Bapak dapat pahala dia seumur hidup tuh Pak. Keturunannya dia kalau masuk Islam, Bapak dapat pahalanya juga itu. Insya Allah. Taib. Demikian ya. Ada lagi? Oh iya, Bapak silakan. Masya Allah. Ahabbakallah alladhi ahbabtani bihi. Masya Allah. Ini selanjutnya mengenai persaudaraan Islami saja. Ini mungkin bagaimana sikap kita ya. Mungkin mengambil dari kisah sahabat yang diisolasi oleh Rasulullah buat tindakan kedewaan. Lihat dari kisah seperti itu bagaimana saat itu ya sifat dari para sahabat dengan secara sakit menanggapi ada sahabat yang diisolasi oleh Rasulullah karena kesalahannya. Bagaimana sikap para sahabat saat itu sebagai pelajaran untuk kita apresiasi di saat ini. Jadi sahabat ditegur sama Nabi gitu. Iya. Terus yang kedua adalah mengenai masalah ini persyaratan Islami kasusnya di rumah tangga ya. Lagi dan perempuan kan berangkat dari untuk menjadi rumah tangga kan berdasarkan cinta mungkin dan benci karena Allah. Tapi dalam perjalanannya hidup yang dijalani itu ada yang kandas kan? Mungkin masalah materi, KDRT, mungkin ada poligami atau yang masalah sehingga itu kandas dengan jalan. Mungkin bisa dibantu yang gimana supaya niat Allah untuk perempuan lagi itu mencintai Allah itu bisa sampai ke pelakuan yang mulia, pelakuan surga jadinya.
Ini adalah sesuatu yang Insyaallah barakallahu fiikum. Masyaallah ahabbakallah alladzi ahbabtani fihi. Ana juga katakan ke antum semua uhibbukum fillah. Baik. Yang pertama terkait bagaimana sikap para sahabat dulu ya ketika seorang sahabat melakukan sebuah kesalahan ya. Mereka biasa aja karena mereka akhirnya tahu dengan suatu hal ternyata itu hal yang dilarang. Seperti kisahnya seorang sahabat seperti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kan pernah dimarahin sama Nabi kan sampai wajahnya Nabi merah banget. Ketika Mu'adz bin Jabal jadi imam, baca surat Al-Baqarah di sholat maghrib. Nah di zaman dulu Pak, kalau imam sudah baca surat tertentu itu artinya mau diselesain bacanya. Itu di zaman dulu kayak gitu. Jadi kalau imam udah baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, itu mau diselesain maksudnya. Kayak gitu. Kan kalau kita kan gaya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu akbar gitu kan. Pendek. Tapi enggak, kalau zaman dulu mau digituin. Karena Mu'adz jadi imam, akhirnya ada seorang sahabat yang sholat juga. Ini ada hajat, dia biasanya harus ngelakuin sesuatu. Akhirnya apa? Dia batalin sholat. Akhirnya dia pergi ketemu sama Nabi SAW ngelapor. Ya Rasulullah, Mu'adz baca jadi imam bacanya panjang ya Rasulullah. Aku ini punya kebutuhan, punya keperluan. Akhirnya apa? Nabi SAW panggil Mu'adz. Ketika Mu'adz datang, Nabi SAW mukanya merah dan langsung mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, kamu mau jadi tukang fitnah. Dan itu dihadiri sama para sahabat. Kemudian diulang sama Nabi SAW, afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, kamu mau jadi tukang fitnah. Diulang sampai 3 kali. Dan itu para sahabat waktu itu ya biasa aja. Akhirnya mereka tahu, ternyata panjang-panjang jadi imam bacaan itu nggak boleh. Karena kita harus memperhatikan orang-orang di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Ketika salah seorang di antara yang jadi imam, ringanin bacaannya. Fa inna min waraihi ad-dha'if wal kabir wa dzal hajah. Karena di belakangnya dia ada orang yang lemah, tua, dan orang yang punya keperluan. Itu di antara hikmah dan fikih menjadi seorang imam. Makanya itu harus dipelajari sama seorang imam ya. Tapi itu biasa aja para sahabat, bahkan mereka jadi dapat ilmu. Kemudian juga seperti teguran seorang sahabat yang membunuh seorang sahabat membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kan. Kemudian kata Nabi SAW, asyaqaqta qalbah. Kamu sudah membelah hatinya sampai kamu bilang dia ngomong kayak gitu karena takut pedang doang. Diulang-ulang berkali-kali sampai sahabat ini bilang, ya laitani aslamtu yauma idzin. Aduhai andai kata aku baru masuk Islam hari ini. Subhanallah, apa ngomong kayak gitu. Tapi para sahabat akhirnya dapat faidah. Oh, kayak gitu nggak boleh. Biasa mereka, biasa. Atau terkadang kalau mereka ngelakuin kesalahan mau dipenggal sama Umar. Kayak kisahnya Ibnu Abi Balta'ah. Ketika dia ngirim surat ke keluarganya di Mekah waktu itu mau perang Hudaybiyah, maka dia ngirim surat ke keluarganya. Ketika surat itu diketahui sama Nabi SAW panggil Ibnu Abi Balta'ah, kenapa kamu ngelakuin bla bla bla? Kata Umar, saya penggal aja lehernya Rasulullah. Itu kalau Umar. Tapi kalau Nabi SAW enggak, kayak gitu ya. Jadi ya biasa aja mereka, biasa aja. Dan jadi ibrah buat yang lainnya. Tapi kalau yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana biar langgeng? Saya juga masih muda Pak. Saya berharap bisa sampai seterusnya juga. Tapi yang paling utama adalah kita harus mendasari cinta kita sama istri kita karena Allah. Banyak rumah tangga, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pernah ada suami istri ngeluh satu sama lain ke Umar. Kemudian si istrinya ditanya, kamu masih cinta nggak sama dia? Kemudian kata istrinya, saya nggak cinta sama dia. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kamu nggak bohong demi menjaga hubungan kamu sama dia? Kemudian kata Umar, kam min baitin bunya alal mahabbah. Betapa sedikitnya rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Biasanya nanti kalau udah berjalan waktu terus terjadi permasalahan-permasalahan, rumah tangga bukan karena cinta lagi. Karena ya misalkan takut dicemooh sama orang, dikucilin, atau karena anak istri, atau karena harta, atau lain sebagainya. Makanya yang paling dasari cinta kita sama istri kita karena Allah. Dan insya Allah itu akan kekal abadi. Kemudian yang kedua, kita kalau ngeliat istri kita ngelakuin sebuah kesalahan, kata Nabi SAW, diriwayatkan sama Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami yang beriman itu membenci istrinya yang mukminah. Idza ra'a minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dilihat sesuatu dari istrinya, sifat yang dia enggak sukai, cobalah ridho sama akhlak yang lainnya gitu. Sehingga hubungan rumah tangga bertahan di situ. Kan biasanya rumah tangga kandas karena suaminya kesulut api juga dari istrinya. Makanya kenapa hikmah talak itu di tangan suami bukan di tangan istri. Kalau di tangan istri, wah udah berantakan rumah tangga itu, ya kan? Tapi alhamdulillah di tangan suami lebih dewasa cara berpikirnya, nggak gampang. Kemudian ketiga, jangan
apa ya namanya ya, jangan saling bentak satu sama lain. Kalau terjadi gesekan, diem, dia diem. Kayak kejadiannya bisa ngasih apa-apa. Akhirnya apa dilakukan sama Ali ketika berantem cekcok mereka? Ali diem keluar dari rumah, udah selesai. Diam dari rumah selesai. Kemudian akhirnya dia di mana? Tiduran di masjid, udah tenangin diri. Fatimah di rumah tenangin diri, selesai. Jadi kayak gitu ya. Itu faidah dari Nabi SAW. Allah a'lam bishawab. Gitu. Lagi ada. Ya. Apakah ada hadis sahih yang menyatakan ada dua sahabat ini berpisah dikarenakan salah satunya berbuat maksiat? Allah alam, nggak tahu ana. Belum tahu ana. Allah alam, nggak tahu. Ada nggak sahabat yang berpisah karena satunya bermaksiat? Nggak ada. Dulu para sahabat itu melakukan kemaksiatan. Di antara mereka kan Orang yang bersahabat. oh, orang yang bersahabat. Karena Jadi nggak ada. bisa betul, bisa juga. Itu di antara penjelasan para ulama juga itu. Tadi yang kita sebutkan pendapat yang paling banyak disebutkan sama para ulama hadis itu berpisah karena kematian maksudnya. Tapi ada juga yang menyebutkan ya berpisah karena dia ini pelaku kemaksiatan sehingga kita berpisah sama dia. Itu pun masuk ke dalam hadis tadi. Masuk juga. Dia misalkan teman kita tukang mabok gitu ya. Kita jauhin dia karena dia tukang mabok. Itu masuk ke dalam hadis tadi dan itu termasuk bentuk pertemanan karena Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk peringatan sama dia. Kayak gitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Afwan. Bismillah, Ustaz, terkait dengan masalah pertemanan ini ya, karena kan masalah pertemanan itu yang paling problematik sebenarnya kenapa hubungan kita dalam itu agak kurang baik karena salah satunya itu masalah aku. Nah ini ada cuma mau mengatakan ketika masalah seperti ini ya, misalnya sih ada si teman kemudian sebenarnya si B ini si A sering katakan menjadikan dana kepada si B 1, 2, 3 dari 4 kali mungkin cuma ya mungkin karena kita nggak tahu kita kasih apapun sisi B yang memang seperti apa, jadi ketika ada keperluan itu baru menghubungi si A. Walaupun si A sebenarnya dengan awalnya hanya ya sudah kalau misalkan ini tidak dibalikan sih memang diminta untuk sedekah. Cuma karena keterusan yang mungkin mana juga sih A merasa ya mungkin ini yang manusiawi ya agak malas gitu dan cara mungkin dari awal dengan tidak dijawab termaunya misalnya atau ya itu sikap kita sebagai teman apakah sudah benar atau tidak? Masya Allah. Pertanyaan bagus. Yang kedua ketika ada kita bertemu dengan teman-teman yang mungkin teman di masa waktu kita sebelum Hijrah. Dan yang mereka tahunya yang dulu di mana kita sebenarnya selalu mengucap dia untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat ketika kita dibandingkan makanya kita yang saat itu kita sudah tidak ingin kembali melakukan tersebut untuk menjaga perasaan mereka dan untuk menolak itu dengan cara seperti apa? Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Mungkin ini juga dialami sama kita semua ya. Yang pertama, kalau punya teman kerjanya ngutang mulu ya. Terus kita udah baikin dia, diikhlasin, dia masih aja terus-terusan begitu ya. Maka kalau modelnya kayak gini, maka ada baiknya kita bukan menjauhi, tapi memberi batasan. Saya udah baik sama kamu, tapi saya juga sayang sama kamu. Saya nggak mau kamu itu banyak-banyak utang sama saya atau banyak utang sama orang lain, kemudian itu malah bikin kamu binasa nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tahan dia, udah nggak usah, cukupin. Kalau dia minta lagi, saya nggak mau ngasih. Kamu harus berusaha. Kecuali memang kita lihat betul ya, secara mata gitu kondisinya dia udah berusaha banting tulang, tapi nggak menghasilkan terus, gagal lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ya orang di rumah mulu kerjanya, nggak ada usaha-usahanya, tiba-tiba minjem duit gitu. Ya
kasih batasan sama dia, kasih batasan. Terus yang kedua tadi apa? Karena sedikit keganggu sama ini tadi. Yang kalau teman hijrah terus apa? Cara menolak mungkin ya. Oh, kalau ngumpul-ngumpul. Yang dulu terus ngajak kita kemana gitu, pokoknya mengambil hal sebenarnya juga manfaat. Oke. Kalau misalkan punya teman-teman yang dulu yang belum kita hijrah itu ya, kemudian mereka ngajak kita misalkan jalan-jalan ya ke puncak gitu ya. Kalau kita tahu kebiasaannya mereka kalau jalan-jalan tuh kayak dulu waktu masa-masa jahiliyahnya kita, masa ikut. Nolaknya gimana? Afwan, ana udah gak kayak gitu-gitu lagi, ana udah capek kayak gitu. Nah itu subhanallah berapa kali dengar cerita ya kayak gini. Kan kalimat simple ya, ana gak ikut ya, ana udah gak biasa kayak gitu-gitu lagi. Itu ternyata membekas ke orang yang baca, ke temannya itu. Nanti dia jadi mikir, wah iya ya, kok kayak gitu, kita kayak gini-gini aja, dia udah mulai berubah, kehidupannya rajin ke masjid dan lain sebagainya, itu bisa berubah. Tapi nolaknya ya biasa aja gitu. Ana gak ikut ya Afan, kalau misalkan bahasa gaul misalkan gue gak ikut ya, gue udah gak seru kayak gitu-gituan lagi deh, itu boleh aja gak masalah, biasa aja. Tapi kalau mereka cuma misalkan ngajak buka puasa dan emang kita tahu kalau mereka buka puasa ya aman-aman aja, datang aja sebagai bentuk antum dakwah juga ke mereka. Tapi dakwahnya jangan langsung dengan lisan, dengan akhlak. Antum datang assalamualaikum, wah, bahagia wajahnya gitu kan. Ini orang apa nih gitu kan. Dulu diem-diem, sekarang jenggotan, pakai peci, pakai gamis, datang kan. Ketika adzan berkumandang cuman minum air sama kurma, sholat dulu kita. Wah, ini orang mantep, ini berubah nih. Orang terpengaruh begitu. Gak usah bilang lu semua taubat gitu, jangan. Orang kabur kayak begitu. Ini sesat, ini bid'ah, ini syirik. Kabur orang semua. Tapi kita dengan akhlak, orang terima insya Allah. Kayak gitu ya. Allah alam. Ada lagi? Boleh bertanya, Ustaz? Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga bisa melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Abang Ustaz, masalah mahram, mungkin di luar materi. Sampai di mana batas mahram seorang perempuan atau laki-laki terhadap anak mantu? Contohnya, kita punya anak laki-laki nikah, ya. Terus anak laki-lakinya meninggal, anak kita meninggal. Terus misalnya istrinya nikah lagi, apakah suaminya itu berlaku untuk suami yang terutama perempuan laki-laki, Ustaz? Apakah misalnya perempuan itu nikah lagi, terus kami sebagai orang tua tuh apa masih mahram sama menantu itu atau bagaimana, Ustaz? Menantu juga sebaliknya. Oke. Coba jasa kalau Masya Allah, pertanyaan bagus nih tentang masalah mahram ya. Kalau kasusnya aja kita langsung ke case-nya tadi. Seseorang yang punya anak. Jadi gini, mantu itu tahrimnya atau mahramnya itu mu'abbad. Mu'abbad itu artinya abadi. Jadi ketika seseorang melangsungkan akad nikah sama seorang wanita, orang tuanya dia, mertuanya itu udah mahram buat dia selama-lamanya. Hatta mereka cerai. Ya. Nah, kalau misalkan suami istri yang anaknya kita, misalkan kita perempuan, berarti kan mantu kita laki-laki, ya kan? Ini mahram. Tapi kalau dia meninggal, kemudian anak kita nikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya tetap jadi mahram lagi gitu. Tetap jadi mahram lagi. Demikian juga kalau misalkan anak kita laki-laki, kemudian dia nikah lagi, pokoknya kalau dia jadi menantu kita ya mahram terus. Jadi mahram terus, kayak gitu. Kecuali bedanya gini, yang meninggal anak kita. Misalkan kita punya anak laki-laki, meninggal, kita sebagai ibu, anaknya meninggal. Dia punya istri, dia menantu kita. Nikah lagi sama seorang laki-laki. Nah pertanyaannya, yang laki-laki ini mahram gak buat kita kan ya? Jawabannya tidak. Sudah terputus. Jadi memang pernikahan itu sempit, cuma di situ saja. Ya, cuma di situ saja. Makanya kan kita nih sama saudara istri, saudara suami itu nggak mahram. Mahram itu ke atas ke bawah. Pokoknya pernikahan itu ke atas ke bawah ya mahramnya, bukan ke samping, ke atas bawah aja. Bapak terus sampai kakek, buyutnya, terus cucu, cicitnya terus. Itu mahram. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kalau mau yang asik itu dengan saudara persusuan. Kalau sama saudara persusuan itu kita sama dia kayak saudara kandung udah.
Mahramnya dia, mahramnya kita. Udah. Enak kalau kayak gitu. Ya gitu ya Bu ya. Jadi nggak mahram. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup ya? Anak kira mau sampai asar. Mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan. Kalau ada tutur kata yang keliru, Ana mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.